Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berisik positif. Kembali lagi di podcast pada hari ini yang akan membahas hal-hal positif dari berbagai sudut kehidupan. Di episode kali ini kita bakal ngobrol seputar pilihan program studi di bidang keislaman. Cocok banget nih buat para calon mahasiswa baru yang masih bingung mau ke program mana. Pada saat hari ini kita akan membahas program studi Mazawa, yaitu manajemen zakat dan wakaf. Kepada Ketum Alfian dipersilakan. Halo Tum. Halo. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dari mana Tum? Dari kelas. Dari kelas. Habis ngapain di kelas? Belajar. Wih, subhanallah. Emang Ketum satu ini belajar terus sampai menggapai cita-citanya. Tum, boleh persilakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian, biasa dipanggil Wira. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Manajemen Zakat dan Wakaf periode 2025-2026. Ada lagi tuh yang ingin perkenalkan? Mungkin saya asli orang Jawa itu. Jawa mana tuh? Pasuruan. Oh, Pasuruan, yang sebelah sono ya? Dekat Bromo. Oh, dekat Bromo. Iya, Kebetulan gua pernah ke Bromo. Sebelah sonoan. Iya. Langsung aja kalian tuh ya, tanpa basa-basi kita nih. Iya. Gua punya pertanyaan nih buat lu tuh. Apa? Pertanyaan yang pertama. Jadi, apa nih hal yang membuat memotivasi lu masuk ke prodi Mazawa ini? Itu. Iya. Mungkin yang motivasi saya untuk masuk ke Mazawa itu pertama adalah dari dulu saya minat di filantropi. Oh, filantropi, terus juga dulu sempat ada di salah satu lembaga zakat juga waktu itu. Jadi ya akhirnya saya memilih Mazawa untuk menjadi jurusan perkuliahan saya. Di dalam Mazawa ini apa sih yang dipelajari? Banyak. Mungkin kalau dilihat dari nomenklatur namanya kan zakat wakaf ya. Iya. Tapi bukan sekedar, kalau orang umum biasanya taunya zakat kan cuma beras pas Ramadan aja kan. Iya. Bayar zakat itu, tapi enggak. Di dalamnya itu banyak sekali. Mulai dari semua zakat, terus 8 asnaf, terus juga dari teori ekonomi, mulai dari mikro makro sampai teori-teori ekonomi Islamnya kita juga pelajari itu. Jadi nggak cuma soal zakatnya saja, begitu pun soal wakafnya, bagaimana kita bisa menghadirkan wakaf yang lebih fleksibel. Contohnya wakaf nggak cuma umumnya wakaf tanah, bangunan dan sebagainya. Sekarang kita juga sudah mulai wakaf uang. Zakat dan wakaf ini ada kadarnya nggak sih? Ada kadarnya di setiap perhitungan, mulai dari zakat pekerjaan, zakat pertanian, zakat mal, itu semua ada hitungannya. Boleh nggak dikasih satu contoh aja tuh? Satu contoh misalkan kalau ada namanya zakat peternakan gitu, ya kan? Misalkan kita punya 120 kambing, itu zakatnya 1 ekor kambing. Oh, nah. Itu dihitung 1 tahun beternak. Itu pun kalau digembalakan di padang rumput, bukan dikasih makan beli. Mungkin ada lagi itu yang ingin disampaikan tentang zakat wakaf ini? Kalau tentang zakat wakaf yang ingin saya sampaikan cuma ini aja sih. Maksudnya kita nggak terpaku di nomenklatur umumnya aja. Tapi kalau kita selami, di situ ada potensi untuk pemberdayaan ekonominya, terus juga untuk pemberdayaan sosialnya, pengangkatan kemiskinan dan sebagainya. Oh, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu
pernah nggak sih lu merasakan sebagai wah gua kayaknya salah masuk jurusan gitu, dalam hal apa yang membuat lu berpikir seperti itu? Kalau saya pribadi enggak, cuma kalau dari beberapa teman-teman yang pernah saya tanyain memang sedikit, bukan sedikit, bahkan banyak yang merasa ketika masuk Mazawa itu apa ya, kayaknya salah masuk jurusan nih kayak gitu. Karena memang di Fakultas Agama Islam sendiri di UMJ itu memang bahkan minim orang tahu prodi ini gitu. Iya. Nggak terkenal lah, tapi justru potensinya, peluangnya itu lebih besar sebenarnya. Kita nggak cuma masuk di lembaga-lembaga zakat aja, kita bisa masuk di lembaga-lembaga ekonomi juga, praktisi ekonomi kita bisa gitu. Jadi nggak terpatok kepada lembaga zakat aja. Nah, itu kan yang sempit, yang bikin orang merasa kayaknya salah jurusan kayak gitu. Sedangkan potensi zakat sendiri, zakat wakaf sendiri, dulu waktu ada seminar di GBK itu sekitar 2 triliun di Indonesia itu potensinya. Nah, sedangkan amil dan wakif sendiri pun minim. Jadi kebanyakan yang ada di lembaga zakat itu bukan benar-benar dari lulusan zakat wakaf, tetapi ada yang jurusan perbankan, ada yang dari anak ekonomi, ada yang dari bisnis. Nggak apa ya, nggak sejalan lah. Nah, makanya itu sebenarnya potensinya besar di manajemen zakat dan wakaf itu sendiri gitu. Berarti sangat besar ya? Sangat besar. Apa sih alasan teman-teman dulu memilih prodi Mazawa ini kayak salah prodi? Alasannya apa teman-teman? Mungkin ini aja ya, kurang mencari tahu aja mungkin. Tapi ketika sudah berjalannya waktu, semester 2 ke atas, dia sudah mulai bisa merasakan apa yang sebelumnya dia ragukan, terus manfaat-manfaatnya dia dapat, itu sudah mulai dirasakan. Jadi ya bagi anak-anak muda wajar lah itu. Wajar ya? Wajar lah. Karena bingung nih. Bingung. Mau ngapain di fakultas ya kan? Masih wajar lah itu. Wajar lah itu. Ya. Masih maba kan? Iya. Masih maba. Bingung lah. Nah, mau itu, masuk kan? kemarin mau masuk kemana? Sementara itu kan di UMJ ini kan banyak ya. Betul. Khususnya di Fakultas Agama Islam. Iya, 10 fakultas kan? Iya. Bingung Dia mau ngapain? gitu sih. Lanjut nih, itu pertanyaan yang Apa? selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita minum dulu nih air. Boleh. Ada nih air teh. Teh dari mana ini? Dari ini ya. Dari puncak ini, gua ngambil kemarin. Ada tuh. Bogor ya? Iya di Bogor. Tapi emang rada sepet. Iya kan? Menarik. Ya menarik kan? Iya. Kita lanjut aja nih kali ya. Boleh. Pertanyaan yang selanjutnya, coba dong jelasin ke kita sekilas tentang himpunan di prodi Mazawa atau manajemen zakat dan wakaf. Dan gimana cara meyakinin para maba supaya mereka tidak perlu skeptis tentang himpunan. Himpunan. Iya. Ya mungkin singkat aja ya. HMP itu adalah himpunan mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf yang didirikan tahun 2012. Ada namanya itu sebutannya, kami biasa itu nyebutnya Bante. Dia adalah pendiri himpunan waktu itu dan sempat vakum juga. Terus aktif lagi itu sekitar tahun 2017 waktu itu sampai hari ini, sampai kepemimpinan saya ini. Nah, di himpunan sendiri itu kita mempunyai beberapa program yang nggak lepas dari filantropi. Kita setiap tahunnya itu di bulan Ramadan, ini bukan cuma program himpunan aja, tapi juga program di prodi juga. Jadi setiap bulan Ramadan itu kita ada namanya relawan. Nah, seluruh mahasiswa manajemen zakat dan wakaf itu menjadi relawan di lembaga-lembaga zakat ketika bulan puasa. Jadi kita sudah kerjasama dengan Basnas,
dengan rumah zakat, terus juga lazismu dan lain-lain gitu. Terus di himpunan juga ada syukur, itu program di bulan puasa juga, dan itu programnya sedikit apa ya, kayak kita itu membagi kebersamaan rasa syukur kita dengan anak-anak yatim di panti-panti yang ada gitu. Terus banyak sih, juga ada program unggulannya itu adalah filantropi. Jadi kalau kita kuliah ada KKN, kalau di manajemen zakat dan wakaf kita ada filantropi, yang mana itu kita coba untuk implementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat selama di himpunan. Kita coba memberikan manfaat lebih ke desa-desa yang sekiranya itu perlu untuk kita ambil. Berarti filantropi itu lebih tepatnya kayak prakteknya gitu. Praktek, mungkin kalau teman-teman familiar lebih ke apa ya, bina desa, bakti sosial dan seperti itulah. Langsung terjun ke masyarakat. Langsung terjun ke masyarakat, ke desa-desa. Berarti nggak cuma belajar doang, tapi langsung Tidak. praktek ke masyarakat langsung. Oke. Mungkin lanjut nih ya, pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Biar nggak lama-lama. Siap. Iya. Takutnya pada bosen nontonnya gitu kan. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya, menarik banget. Apa namanya tadi jawaban dari Ketum Alfian. Terus menurut Bang Alfian nih, hal apa saja yang sangat menjadi program unggulan di Prodi Mahasiswa ini sendiri? Di Prodi? Iya. Mungkin program unggulannya yang tidak semua prodi, bahkan tidak semua fakultas ada ya. Jadi di manajemen zakat dan wakaf itu alhamdulillahnya semua mahasiswanya itu full beasiswa. Itu yang membuat kami di Mazawa itu bersyukur gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman itu kuliah itu sudah dibiayai dengan beasiswa gitu. Dan itu juga dari riset Basnas beasiswanya, terus juga ada yang dari lazismu itu. Jadi ya kita simbiosis mutualisme aja. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Kita dapat beasiswa dari lembaga-lembaga zakat. Kita pas bulan puasa juga kita menjadi relawan di lembaga itu. Kalaupun nanti magang ataupun ketika lulus, kita bisa langsung ke lembaga itu. Jadi sebenarnya prospek kedepannya itu justru lebih pasti. Nah, ngomong-ngomong tentang beasiswa, persyaratan apa aja sih yang dibutuhin sama nanti mahasiswa baru yang masuk ke Mazawa ini? Untuk beasiswa ya? Iya. Ya mungkin yang harus dibutuhin itu adalah yang pertama niat masuk ke Mazawa dulu. Kudu niat dulu. Itu yang penting. Untuk mungkin kalau untuk sekilas berkas ya kayak fotokopi kakak, KTP orang tua, kayak gitu-gitu, berkas pada umumnya lah. Berkas pada umumnya Gitu. Nanti dari prodi kita bantu buat mencarikan beasiswa gitu dengan lembaga-lembaga yang sudah kita kerjasama. Oh, berarti prodi ini sangat mendukung untuk anak-anak yang ingin Betul. apply beasiswa. Betul. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak sih Tum Alfian ceritain sedikit tentang kehidupan selama jadi mahasiswa di Prodi Mazawa ini? Kehidupan selama di Mazawa ya? Sebenarnya bingung juga ya. Mau nyeritain apa gitu. Soalnya memang dinamikanya cukup seru lah ada di Mazawa. Mulai dari yang awalnya kita kira kuliah itu adalah ngeluarin uang, justru kuliah kita gratis mungkin, tapi itu juga harus diimbangi dengan kita aktif di organisasi karena itu sebagai imbal balik kita lah. Kita sudah diberikan fasilitas, kita sudah diberikan beasiswa, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan beasiswa itu dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak gitu lewat himpunan. Karena lewat himpunan itu program-program itu sudah ada dan tersusun rapi gitu. Jadi kita mulai dari soft skill-nya magang,
mulai dari skill-skill yang nggak bisa dia dapatkan di dalam kelas, kita cari dan kita pelajari di himpunan gitu. Oh, berarti himpunan ini sangat penting di dalam prodi. Penting sekali kalau bisa saya bilang, bahkan bukan cuma himpunan sebenarnya, bahkan kalau bisa saya bilang itu mahasiswa itu harusnya itu berorganisasi, karena bukan cuma himpunan, hampir semua fakultas atau semua semua elemen pekerjaan itu nggak lepas dari yang namanya skill organisasi. Berarti organisasi itu kudu harus. Harus banget. Oke. Jadi apa sih hal yang harus dilakukan para maba ketika nanti, atau yang tidak boleh dilakukan oleh maba? Khususnya yang harus dilakukan. Iya. Khususnya di prodi Mazawa itu. Khususnya di prodi Mazawa. Pertama, dia harus mau belajar. Itu pertama. Kedua, dia harus ikhlas. Ketiga, dia bisa merasakan manfaatnya. Mungkin kalau yang tidak boleh dilakukan, satu aja sih. Apa tuh? Jangan patah semangat. Oh. Itu aja. Oke. Mungkin kita lanjut aja. Silakan. Selanjutnya. Udah bosan banget ini. Selanjutnya, coba dong kasih sedikit motivasi buat para maba-maba angkatan 2025, atau kata-kata hangat untuk menyambut adik-adik maba nanti. Untuk adik-adik maba ya, yang masih mungkin masih masa-masa pencarian jati diri lah. Iya. Ya kan, seperti itu. Mungkin saya sedikit mengutip perkataan dari Sultan Syahrir, bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Jadi itu cukup memotivasi saya, dari mana saya berasal dari desa, mencoba peruntungan ke Jakarta, kuliah di UMJ, masuk ke Fakultas Agama Islam, memilih jurusan manajemen zakat dan wakaf, dan itu pertaruhan yang coba saya lakukan gitu. Jadi semoga saja teman-teman maba nanti itu juga memiliki motivasi bahwasanya kalau mereka tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, dan tidak mau mempertaruhkan apa yang dia punya, ya dia tidak akan bisa mencapai kemenangan itu. Oke. Mungkin terima kasih kepada Tumalvia. Pesan buat para maba tahun 2025. Nih, ketua umum kalian keren. Seorang ketua umum Alfian ini merantau dari Jawa ke Jakarta dan memilih prodi manajemen zakat dan wakaf, dan itu penuh perjuangan banget itu ya. Siap. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.